رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Awwabin rahimani wa rahimakumullah ajmain. Juga yang kami hormati pengurus takmir Masjid Al-Awwabin yang tidak kami sebutkan satu persatunya, rahimani wa rahimakumullah ajmain. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mubarak insyaallah untuk sama-sama mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ajmain. Tema kajian pada malam hari ini yaitu terkait dengan tarbiyatul awlad, pendidikan anak. Anak kecil pun perlu diberi salam, perhatian dan arahan, yang kami ringkas dari kitab fikih Tarbiyatul Abna Syekh Mustafa Al-Adabi hafizahullah, di mana kemarin kita bahas poin sebelumnya tentang melatih kebiasaan baik kepada anak kita sejak kecil. Sekarang kita masuk pada pembahasan pentingnya atau perlu anak kecil pun boleh beri salam, perhatian dan arahan. Kita bahas pertama tentang pentingnya seseorang memberikan salam kepada satu sama lain, kepada saudara kita, termasuk kepada anak kecil, di mana dengan salam ini akan menyebabkan kecintaan di antara kita, tumbuh kecintaan di antara kita ketika mengucapkan salam. Dasarnya adalah firman Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum?" Maukah aku ajarkan kepada kalian, aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang apabila kalian lakukan akan tumbuh, muncul kecintaan di antara kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afsyus salam bainakum." Sebarkan salam di antara kalian. Ini menyebarkan salam, memberikan salam kepada sesama kita, sesama kaum muslimin, bahkan kepada anak, itu akan menjadikan tumbuh rasa cinta di antara kita. Dan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang kita juga ketemu dengan anak kecil atau ketemu dengan yang besar-besar, kemudian ada yang kecil. Kemudian anak kecil pun mereka berhak untuk diberi salam, atau ketika jabat tangan pun mereka juga sebenarnya berhak untuk mendapatkan hak yang sama seperti Anda semuanya. Di antara dalilnya adalah Anas bin Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Anas bin Malik pembantu Rasulullah SAW pernah melakukan salam ini kepada anak kecil. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Anas radhiyallahu an menceritakan annahu marra ala sibyanin fasallama alaihim wa qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Sesungguhnya Anas melewati anak kecil. Kemudian Anas memberi salam kepada anak tersebut, mengucapkan assalamualaikum kepada anak kecil. Kemudian dia mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian. Artinya Anas bin Malik radhiyallahu an melakukan demikian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Jadi ketika kita memberikan salam kepada anak yang masih kecil, itu adalah bagian daripada sunnah Nabi SAW dan pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Sahabat Anas pun menjalankannya. Kemudian yang ketiga, kita juga belum mengarahkan dan menanamkan kepada anak kita tentang bagaimana etika salam. Etika salam yang mana tadi orang yang dewasa bolehlah memberi salam kepada anak yang kecil. Anak yang dewasa memberi salam kepada anak yang kecil, tapi kita juga memberikan arahan, memberikan petunjuk kepada anak kita tentang etika atau adab atau sopan santun bagaimana ketika salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Yusallimus saghiru 'alal kabir." Agar hendaknya seorang anak yang masih kecil itu memberikan salam kepada yang besar. Yusallimus saghiru 'alal kabir atau liyusallimas saghiru 'alal kabir. Yang kecil memberikan salam yang besar. Etikanya yang kecil memberi salam yang besar. Kalau yang masih muda memberikan yang lebih tua etikanya. Yusallimus saghiru 'alal kabir wal maru 'alal qa'idi. Kemudian orang yang berjalan pada orang yang lagi duduk-duduk. Misal kita jalan, kemudian ada orang-orang yang duduk-duduk yang seharusnya memberi salam, hendaknya yang lagi jalan atau yang lagi naik motor, yang lewat. Ada orang duduk-duduk, kita yang salam. Jangan nunggu disalami oleh mereka. Ini etikanya. Assalamualaikum. Ya. Kita memberikan salam kepada orang yang lagi duduk-duduk. Wal qalilu 'alal katsir. Dan yang sedikit kepada yang banyak. Orang yang sedikit memberikan salam kepada yang banyak. Ini etika. Etika ketika menyampaikan salam dan kita hendaknya juga mengajarkan kepada anak-anak kita. Termasuk guru. Ya, guru mengajarkan kepada anak didiknya. Kemudian yang keempat. Penanaman cara menjawab salam dengan yang lebih baik. Tadi etikanya yang kecil kepada yang besar. Kemudian yang berjalan kepada yang duduk. Kemudian yang sedikit kepada yang banyak. Kalau ada kumpulan yang sedikit, ya yang sedikit itu memberikan yang salam kepada yang banyak. Kemudian ketika menjawab salam, Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan atau aturan memberikan salam yang lebih baik. Ketika menjawab jawaban yang lebih baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 86? Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika kalian diberi salam, maka jawablah dengan yang bi ahsana minha, yang lebih baik daripada apa yang diungkapkan tadi. Aw rudduha, atau dengan yang balasan yang sepadan, yang serupa. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Surat An-Nisa. Ini ketika orang diberi salam, hendaknya dia bisa memberi jawaban yang lebih baik. Bahkan ketika seorang memberikan salam yang lebih baik dikatakan di sini dalam Sunan Abu Dawud
meriwayatkan dalam sunannya dengan sanad yang sahih dari Imran bin Husain radhiyallahu an, dia berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, Assalamualaikum." Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian." Faradda alaihi salam, summa jalasa. Kemudian menjawab salam, kemudian duduk orang tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyrun." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab 10. Summa jaa akhar, kemudian datang yang lain. Faqala, "Assalamualaikum warahmatullah." Faradda alaihi. Kemudian datang orang yang lain, kemudian mengatakan, "Assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian, warahmatullah, dan rahmat untuk kalian, warahmat Allah." Faradda alaihi, kemudian menjawab padanya, fajalasa, dan duduk. Fajalasa faqala 20. Summa jaa akhar, kemudian datang yang lain. Faqala, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Faradda alaihi fajalasa faqala 30. Kemudian datang yang lain, kemudian mengatakan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Faradda alaihi fajalasa faqala 30. Kemudian menjawab, maka Rasulullah mengatakan yang jawaban tadi adalah 30. Artinya dari derajat-derajat, ya, dari salam assalamualaikum, kemudian assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu punya derajat sendiri-sendiri. Ya, semakin panjang semakin mulia, dan semakin kita menjawabnya lebih panjang maka lebih mulia lagi. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Anda menjawabnya dapat 20. Kata kalau 2. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat 30. Itu. Jadi di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya, semakin baik dalam jawabnya, semakin banyak akan semakin baik sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ajmain. Termasuk hal yang penting ditanamkan kepada kita dan juga kepada anak kita adalah juga hendaknya seorang ayah mengucapkan salam kepada anak-anaknya dan istrinya ketika dia masuk ke dalam rumah atau mengajarkan anak-anak untuk melakukan hal tersebut. Artinya ketika kita pulang ke rumahnya, ya insya Allah sudah terbiasa dan kita tinggal diistiqomahkan dan diteruskan, dan yang belum tinggal dilaksanakan. Ya, yang belum dilaksanakan ya sudah dijaga. Karena apa? Mendoakan kebaikan untuk keluarganya di rumah, untuk anak dan untuk istrinya. Dan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam surat An-Nur ayat 61, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillah mubarakatan thayyibah." Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Tahiyyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala jelaskan ayat-ayatnya agar kalian berakal, agar kalian memahaminya. Nah, di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan salam ketika masuk rumah untuk diri kita dan untuk juga keluarga kita ajarkan. Dan perlu kita terus tradisikan. Dan ingat teman-teman semuanya, rahimani wa rahmatullahi ajmain, membaca salam, kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca bismillah ketika masuk rumah, itu salah satu penyebab setan itu pergi dari rumah kita. Jadi ketika seseorang baca bismillah, ya, juga ketika menutup bejana, ya, bismillah, menutup rumah bismillah, sore hari itu menyebabkan setan tidak akan masuk ke rumahnya. Dulu pernah kita baca hadis tersebut. Jadi ini biar lebih menguatkan pembahasan sebelumnya.
Maka saudara sekalian rahimani wa rahmatullahi itu diantara pentingnya menanamkan salam dan juga mengarahkan kepada mereka semuanya dan kepada keluarga kita. Kemudian korelasi antara juri dengan contoh-contoh yang akan kita paparkan. Nanti kita akan contoh beberapa arahan dari contoh-contoh dari Rasulullah SAW dan juga dari Al-Quran tentang arahan kepada anak-anak kita. Kita sebagai manusia, kenapa kita sebelum mengarahkan, kita sebagai manusia ingin diperhatikan, ingin diakui keberadaan kita, ingin ada artinya di hadapan lainnya. Ya enggak? Orang ya mau tidak mau ingin semuanya diakui, ingin semuanya diakui sebagai ayah, diakui sebagai ayahnya, ibu diakui sebagai ibunya, anak diakui sebagai anaknya. Nah, masing-masing kita harus memposisikan. Nah, anak pun juga berhak untuk diperhatikan, disebut, disayang, dan yang lainnya, diarahkan, begitu. Begitu pula anak kita. Apabila anak kecil, mereka juga sama, sangat ingin dapat perhatian, dapat perhatian, didengarkan kata-katanya, ditanggapi masukannya. Ya, anak ketika cerita, ingin didengarkanlah ceritanya. Kalau kita cerita juga ingin didengarkan, sama. Itu anak juga demikian. Salah satu bentuk perhatiannya adalah mengucapkan salam, mengarahkan tata cara menjawab salam dan lainnya, dan mengarahkan yang lainnya. Tapi kita pun tidak ada yang sempurna. Maka hal ini kita bahas untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Maka di sini berikut kami bawakan beberapa contoh. Contoh dari bentuk pengarahan untuk anak-anak kita dan juga untuk anak didik kita. Yang pertama adalah mendoakan ketika bersin. Mendoakan ketika bersin. Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita di dalam hadis yang sahih. Hadis yang sahih di sini dijelaskan riwayat Bukhari nomor 6224 dari Abi Hurairah radhiyallahu an, "Idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Suruh mengucapkan alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu, hendaknya saudaranya atau temannya yang mendengar alhamdulillah mengucapkan yarhamukallah. Yarhamukallah. Semoga Allah merahmati Anda. Begitu indah dia menyebut alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bukan tahwasin ya. Tahwasin ya sebagian orang itu. Kemudian dia ternyata mengucapkan alhamdulillah. Maka saudaranya ya mengucapkan yarhamukallah. Bolehkah kalau ada perempuan yang lain alhamdulillah kita mengucapkan yarhamukallah? Boleh apa tidak? Boleh. Yang mendoakan ya. Semoga Allah merahmati Anda. Karena sifatnya umum hadis ini. Yang mendengarkan ada yang lain kecukupan dengan catatan membaca hamdalah. Kita doakan yarhamukallah atau yarhamukillah. Ya semoga Allah merahmati Anda. Ini adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Apabila dia mengatakan yarhamukallah, maka dia balik mendoakan. Mendoakannya yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan apa? Petunjuk. Subhanallah. Doanya luar biasa. Yahdikumullah wa yuslihu balakum, dan Allah memperbaiki apa? Hal kalian. Memperbaiki keadaan kalian. Yuslihu balakum. Ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kewajiban sama muslim mendoakan saat bersin bagi yang mengucapkan hamdalah, catatan. Kemudian yang kedua, kita mendoakan hanya orang yang mengucapkan hamdalah. Kita mendoakan hanya kepada orang yang mengucapkan hamdalah.
Kalau dia ternyata wine-nya enggak baca hamdalah, ya tidak ada hak untuknya. Dasarnya adalah hadis Anas riwayat Bukhari. Hadis Anas riwayat Bukhari nomor 6225. 6225 bahwa Nabi hanya mendoakan yang memuji Allah saja. Atasa rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada dua orang yang bersin. Dia bersin di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini, fashammata ahaduhuma. Yang satu dia mengucapkan doa. Artinya dia memuji Allah. Fashammata ahaduhuma wa lam yushammit al-akhar. Saya katakan masalah. Dia mendoakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan yang satu, kemudian yang satu tidak didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu didoakan oleh Nabi, yang satu tidak didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashammata ahaduhuma wa lam yushammit al-akhar. Nah, kira-kira gimana? Kalau ada dua orang, yang satu didoakan, yang satu tidak. Yang satu akhirnya ada orang yang tanya. Faqala ar-rajulu, "Ya Rasulullah, sammata hada wa lam yushammitni." Wahai Rasulullah, engkau mendoakan ini, tapi engkau tidak mendoakan aku. Ya. Ini ditanya oleh seorang laki. Inna hada hamidallah walam tahmidillah. Kenapa saya itu mendoakan ini? Karena dia memuji Allah. Karena memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tidak mendoakan kamu karena kamu tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Walam tahmidillah, karena Anda tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaidah. Ini juga kaidah ketika kita bersin dan juga kita mendoakan ketika orang itu mengucapkan hamdalah. Itu syammata artinya mendoakan. Ya, jadi kita mendoakan dengan ucapan yarhamukallah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Anda. Kemudian yang kedua, maksudnya dalil bahwasanya kita mendoakan hanya orang yang mengucapkan hamdalah. Kita mendoakan yang mengucapkan hamdalah saja. Hadis Abu Burdah, riwayat Muslim, nomor 2992, bahwa ketika dia mendatangi Abu Musa al-Asy'ari di rumah Putri Fadl, Abu Burdah bersin tidak didoakan. Ya, Abu Burdah bersin tapi tidak didoakan. Oleh siapa? Abu Musa al-Asy'ari tidak didoakan. Kemudian Putri Fadl bersin didoakan. Putri Fadl bersin tapi didoakan. Maka saat uminya Abu Bardah mengadukan kepada Abu Musa, ya, ibunya Abu Bardah lapor kepada Abu Musa. Loh, kenapa Abu Bardah itu katanya tadi bersin tapi tidak didoakan, sementara putrinya Ummu Fadl ya didoakan. Kenapa? Jawabnya simple. Jawabnya sederhana. Karena Abu Bardah tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Abu Bardah tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hadis yang dijelaskan, dakhaltu ala Abi Musa wa huwa fi baitin bintil Fadl Ibni Abbas fa'atastu falam yushammituni. Aku masuk, ya, Abu Bardah menceritakan, aku masuk kepada Abu Musa dan posisi beliau saat itu di rumah bintil Fadl Ibni Abbas. Aku bersin, fa'atastu falam yushammituni. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari tidak mendoakan kepadaku. Wa atashat fashammataha. Kemudian putrinya Ummu Fadl tadi, ya bintu Fadl tadi, dia bersin, kemudian didoakan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Fashammataha. Akhirnya aku pulang ke ibu saya dan aku kabarkan kepadanya. Kemudian ketika datang dan berkatalah ibunya Abu Bardah,
qalat atasa indaka ibni falam tusammidhu, anak saya itu tadi bersin di sisi kamu, kamu tidak mendoakan. Kemudian putri bintil Fadl adalah tadi bersin kemudian mendoakannya. Maka Abu Musa mengatakan tadi dengan jawaban yang ringkas, faqala inna ibnaki atasa falam yahmidillah, karena anakmu tadi bersin tapi tidak mengucapkan hamdalah, tidak mengucapkan hamdalah. Adapun tadi yang putih tadi mengucapkan hamdalah. Ini yang pertama. Yang pertama tadi apa bentuk pengarahannya? Mendoakan ketika bersin. Dengan catatan ketika dia memuji Allah. Kalau tidak memuji Allah berarti berhak didoakan apa enggak? Tidak berhak didoakan. Ya, tidak berhak. Ya. Makanya nanti kita arahkan, kita jelaskan, kita beritahu biar dia nanti memuji Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita saling mengingatkan. Yang kedua adalah bentuk pengarahan kita kepada anak kita adalah mengajarkan anak ketika menguap. Mengajar anak ketika menguap. Pertama, kalau menguap caranya ditahan semampunya. Ya, kalau menguap ditahan. Yang kedua adalah dengan cara diletakkan tangannya. Jadi ada dua cara, tahan atau dengan menutup dengan tangannya ditutup. Dalil yang pertama, ini untuk kita dan untuk anak kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'utasa wa yakrahu tasa'uba." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai al-'utas, yaitu apa? Bersin. Wa yakrahu tasa'uba. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tasa'ub, angub. Tapi kan kadang itu angub biasanya karena apa? Angub biasanya kenapa? Menguap. Karena ngantuk kan, kadang nggak konsentrasi juga, jadi akhirnya ngantuk. Ya. Akhirnya datanglah ngantuk. Nah, wa yakrahu tasa'uba, Rasul membenci menguap. Kemudian fa idza atasa ahadukum fahamidallah kana haqqun ala kulli muslimin sami'ahu ay yaqula lahu yarhamukallah. Barang siapa di antara kalian yang dia bersin kemudian dia memuji Allah, dia berhak untuk mendapatkan doa dari seorang muslim yang mendengarnya, itu ucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmati Anda. Wa amma tasa'ubu fa innama huwa minasyaiton. Adapun menguap, ya kalau kita bilang cara kitanya angub, itu dari setan. Solusinya fa idza tasa'aba ahadukum fal yaruddahu mastata'a. Maka apabila salah seorang di antara kalian angub atau menguap, maka hendaknya dia bisa menahan sebisa mungkin. Ditahan. Gimana nahannya coba dengan? Ya, kadang sudah sini meripatnya merah ya kan. Biasanya orang-orang karena kecapean, sudah kantuk. Ya ini namanya manusia ya. Bukan berarti kita enggak angum ya. Ya namanya manusia ya. Kadang angum, kadang ini kan gitu. Ya kadang kita juga ngantuk kan gitu. Tapi ada sunnahnya. Kita bagaimana biar kita dapat pahala, dengan itu kita ikuti sunnahnya. Atau ditahan. Karena apa? Suruh nahan. Fa inna ahadakum idza tasa'aba dhahika minhu syaitan. Karena kalau ada orang yang lagi menguap, berarti syaitan terbahak-bahak, ketawa terbahak. Ya, saya juara, saya menang, yang ngaji pada anggup semuanya. Yo, yang ngaji pada anggup semuanya. Saya menang, saya juara. Nah, makanya apa setan itu? Dhahika minhu syaitan. Setan itu ya
ketawa-ketawa. Maka ini diingatkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama caranya ditahan. Yang kedua, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, riwayat Muslim. Riwayat Muslim, beliau bersabda dengan cara diletakkan tangannya. Idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhulu. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka falyumsik biyadihi, tahan dengan mulutnya, tahan dengan tangannya. Ya, falyumsik biyadihi, tahanlah atau tutuplah mulutnya dengan tangannya, biyadihi, ala fihi, di atas mulutnya. Fa inna syaitana yadkhulu, karena syaitan itu masuk. Ya, ditahan. Ya, ditahan. Ini yang kedua. Kita perlu diajarkan. Kita mungkin yang sudah terbiasa ya hal yang biasa, tapi kalau yang belum tahu kan perlu diberitahu. Ya. Jadi dua cara. Yang pertama ditahan, yang kedua dengan meletakkan tangannya. Yang ketiga, yang berikutnya, bentuk pengarahan kita kepada anak kita adalah meminta izin kepada anak ketika mengambil haknya. Kadang kita kan anak punya sesuatu, mungkin kita bilang, saya pinjam dulu ya, ya mas, saya boleh pinjam ininya. Ya, itu bagian etika, kita memberikan adab, memberikan etika kepada anak dan bagian daripada akhlak Islamiyah. Di mana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu an, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Ya. Kemudian dia di samping kanannya ada anak kecil. Samping kirinya ada orang yang dewasa. Ya, ada minum. Mau diputar. Yang berhak dulu siapa? Yang berhak dapat. Sebelah mana? Kanan? Kanannya dulu. Yang berhak urutannya kayak gini. Yang kanan dulu. Ternyata yang sebelah kanan itu apa? Anak kecil. Ya. Anak kecil. Rasulullah minum, kemudian mau dikasihkan kepada yang lainnya. Yang di sampingnya adalah orang dewasa. Maka Rasulullah SAW izin, ini boleh enggak untuk ini? Enggak. Enggak boleh. Ya, ya meskipun nggak boleh. Look, ini untuk saya. Ya itu hak dia. Kita sebagai pendidik orang tua, ya kasihkan dia yang punya hak dia. Ya. Dalilnya adalah di sini katakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisyarabin. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari dikasih air minum. Fasyariba minhu, kemudian minum. Rasul minum. Wa an yamini gulamun wanya seri al asyah. Di samping kanannya ada anak kecil. Dan di samping kirinya orang yang dewasa. Orang dewasa, faqala lil ghulam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini etikanya subhanallah, etika beliau. Mengatakan, "Ata'dzanu li an u'tiya haula'i?" Apakah kamu izinkan kepadaku untuk saya kasihkan kepada ini yang sepuh-sepuh dulu? Ya. Biasanya kalau ngeladeni yang sepuh dulu apa yang sebelah kanan dulu? Hah? Iya, sepuh dulu ya. Tapi kalau mau urutan kanan-kanan ya yang kanan dulu. Tapi kadang kayak gini. Ya kayak mana? Kanan terus mir akhirnya yang ternyata paling duluan sini. Itu. Jadi kanan dulu, kanan terus geser terus sampai akhirnya punya hak yang sebelah kiri. Jadi teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah ajmain, itu di antara etika. Dan ini berlaku untuk yang lainnya. Artinya ketika kita dalam rangka menghargai anak, kita cok palang tanya, apalagi uang milik anaknya. Nah, ini anaknya tak pakai ya untuk nombokin abi beli tanah ini. Ya. Ada tahu-tahu dipakai ya. Itu bagian dari etika dan adab kepada anak kita.
Walaupun katakan anta wa maluka di abika kan gitu. Kamu dan anak kamu dan hartamu kan milik bapak ya, milik bapak, tak ambil semuanya. Ya pakai etika ya. Kemudian yang keempat. Yang keempat, mengarahkan dengan penjelasan yang bisa diterima. Jadi kalau mengarahkan juga mengarahkan dengan penjelasan bisa diterima. Satu contoh. Ubay bin Ka'ab menarik pemuda yang sholat di belakang Nabi. Ubay bin Ka'ab menarik pemuda yang sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dikatakan, bainama ana fil masjid fi shafil muqaddam. Suatu hari aku sholat. Ini dari riwayat dari jalan Qais bin Ibad. Dia berkata, Qais bin Ibad, bainama ana fil masjid fi shafil muqaddam. Suatu hari aku sholat di barisan depan. Fajabadani rajulun min khalfi jadbatan. Tiba-tiba aku ditarik oleh seseorang dengan tarikan yang mengagetkan. Fanahanni wa qama maqami. Dia menarikku dan akhirnya tempat dudukku, tempat berdiriku untuk salat diduduki oleh dia. Wa qama maqami. Fa wallahi ma qaltu sholati, demi Allah, aku salatnya jadi enggak khusyuk. Ya. Falamma insarafa fa idza huwa Ubay ibnu Ka'ab. Ketika selesai salat, ternyata tadi yang narik adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Falamma insarafa idza huwa Ubay bin Ka'ab faqala ya fata la yasukallah inna hadha ahdun minan nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina an-nadiyahu. Kemudian Ubay bin Ka'ab mendoakan, semoga Allah menjaga kebaikan kepada kamu ya wahai pemuda. Ini saya katakan inna hadha ahdun minan nabi. Ini adalah janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya yang menduduki di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah saya. Inna hadha ahdun minan nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina an-nadiyahu. Jadi dia ditarik, kemudian dia maju di situ, kemudian dia menjelaskan alasannya ketika selesai. Tadi kok saya ditarik, kemudian kamu kok nempati saya? Dia menjawab, ini karena amanah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau saya suruh sholat di belakangnya. Nah, ini maksudnya diambil pelajaran ketika kita memberikan atau melarang atau memberikan pelajaran, kasih penjelasannya, apa sih alasannya? Apa sih alasannya itu? Biar anak paham kan? Kalau misal anak nggak boleh ya gambar makhluk hidup. Kenapa sih? Apa alasannya sih? Ya, nanti akan disuruh menghidupkan. Oh gitu. Anak akan berpikir. Nah, kenapa tadi ditarik? Karena Nabi mengatakan yang suruh di belakangnya saya yang dapat amanah. Itu. Kemudian juga Abu Musa al-Asy'ari tidak menjawab yang bersin tadi. Apa alasannya? Abu Musa tidak menjawab yang bersin tadi. Abu Bardah tidak jawab. Kenapa alasannya? Tidak memuji Allah SWT. Jelas. Oh, berarti besok saya harus memuji Allah kalau bersin. Maka akan didoakan. Gitu oleh teman kita. Tahu alasannya. Kemudian ada lagi. Ya, biar ini yang ketiga, contoh yang mengarahkan dengan penjelasan yang bisa diterima oleh akal mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Rasul mencegah tangan anak yang nyelonong, ya nyelonong. Ini jelas, nyelonong mau makan. Dalam hadis, ya sahabat Hudzaifah menceritakan ada anak yang nyelonong ingin ngambil makanan. Maka Rasulullah SAW mencegahnya. Mencegahnya kenapa? Karena dia tidak baca bismillah. Karena kalau tidak baca bismillah menyebabkan setan ikut makan. Setan ikut makan. Ini dalam hadis ya dari hadis Hudzaifah. Ini dikasih tahu alasannya. Alasannya kenapa sih tadi ditahan tangan saya dan juga tangan anak kecil yang masih wanita tapi yang masih kecil di tangan.
karena tadi kamu tidak baca basmalah. Kalau kamu ikut ngambil, jadi menyebabkan setan ikut makan. Kemudian yang berikutnya mengarahkan dengan penjelasan, contoh lagi adalah Rasul mengingatkan Hasan agar tidak makan kurma sedekah. Kemarin yang kita jelaskan, kenapa alasannya? Dalam hadis Abi Hurairah dan juga riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, si Hasan foto dari Rasulullah SAW tidak boleh makan kurma. Alasannya kenapa? Kemarin kita bahas, karena keluarga Nabi Muhammad tidak boleh makan harta sedekah, ya, tidak boleh makan harta sedekah. Ini jadi kita sampaikan alasannya. Kemudian berikutnya juga seperti contoh Ibrahim menjelaskan Ismail alasan kenapa harus menyembelihnya. Kenapa? Kenapa saya harus memotong kamu Ismail? Ya Ibrahim. Kenapa? Saya dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ismail sami'na wa ta'ana. Siap. Ini makanya Ismail anak yang soleh, anak yang nurut sama orang tuanya. Jadi kalau kasih nama Ismail, harapannya biar jadi anak yang soleh tuh sama orang tua. Kemudian ini lanjut. Contoh yang kelima, tadi yang keempat adalah jadi memberikan penjelasan yang bisa diterima oleh akal. Yang kelima adalah meminta pendapat anak pada hal yang bisa dipahami. Meminta pendapat kepada anak yang pada hal yang bisa dipahami. Ya, kita ke dalam kehidupan keluarga mungkin ada hal bagaimana menurutmu kamu nak, ya, bagaimana menurut kamu ya, yang kira-kira bisa diterima kita terima. Ya, seperti halnya di sini dicontohkan seperti kisah Nabi Dawud dan Sulaiman. Nabi Dawud dan Sulaiman. Nabi Dawud menetapkan hukum, tapi juga memberikan kesempatan kepada Sulaiman untuk menetapkan hukum. Dan juga seperti ya riwayat dalam As-Sahih dari hadis Abu Hurairah bahwa ada seorang wanita yang mengadu kepada Nabi Sulaiman. Kemudian si dua ibu ini punya anak. Kemudian ibu ini yang tua dititipi sama yang muda. Anak masih bayi. Kemudian tiba-tiba ada serigala yang makan bayi tersebut. Akhirnya ternyata yang dimakan itu anak bayinya ibu yang tua ini. Dimakan. Wah, ini dimakan akhirnya. Wah, akhirnya tinggal satu kan. Terus yang titip tadi dibilang sama orang titip. Wah, ini bayimu dimakan serigala. Bayimu dimakan serigala. Ini bayi saya. Ya, bayinya dua tadi. Kemudian, oke, kalau gitu kita lapor kepada Sulaiman. Ya, Sulaiman itu ya dilaporkan kepada Nabi Sulaiman. Kita laporkan ke sana. Pertama kepada Nabi Dawud dulu. Ya, Nabi Dawud mengatakan, ini bayi milik yang besar. Karena yang besar mengaku ini anak saya. Yang ibu yang masih muda ini juga mengaku ini anak saya. Tapi Dawud mengatakan, oh ya udah, ini anak yang besar. Tapi ketika coba diserahkan kepada Sulaiman, akhirnya apa? Sini. Coba datang keduanya ke sini. Kemudian ambil pedang. Ambilkan saya pedang. Tak babat. Tak potong ini. Tak potong nanti bayinya. Terus apa? Ibu yang tua ini, yang ngaku-ngaku tadi, bilang apa? Ya ora apa-apa. Ngono dibabat baik. Nah, terus yang satu ada, jangan dibabat, jangan dipotong. Ya, udah ini anaknya dia aja. Dari sini, ya, Sulaiman mengambil keputusan. Berarti ini anak yang ibu yang masih muda. Ini anaknya ibu yang ini, yang punya rasa belas kasihan. Nah, ini Sulaiman diberi kesempatan oleh Nabi Dawud untuk memberikan keputusan. Nah, diambil pelajaran juga kita kepada anak kita, ya, memberi kesempatan kepada mereka untuk berpendapat. Barangkali pendapat mereka lebih bagus,
lebih bisa diterima. Betul, akhirnya nggak jadi ini dan diserahkan, ternyata ini anak perempuan tadi yang muda. Nah ini kisah, ya contoh. Dan juga diambil pelajaran, ternyata kalau memang ibu asli insya Allah punya perasaan, punya rasa belas kasihan kepada anaknya. Makanya kalau ada orang tua kok nggak punya rasa kasihan sama anaknya, dipertanyakan itu, ya ibunya itu gimana tuh? Ya kalau ibu kok nggak punya rasa kasihan sama anak, belas kasihan, itu hilang sifat keibuannya. Nah berarti ini memang ibunya yang tadinya masih muda, akhirnya dikembalikan ke dia. Nah itu contoh. Artinya Sulaiman diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya dan memutuskan, ternyata akhirnya betul itu milik siapa? Ibu yang muda. Tadi dimakan serigala tapi diaku-aku sama yang dua. Yang keenam, memberi kesempatan menjadi imam sholat. Ini dalam hadis yang panjang, ya dalam hadis yang panjang dari hadis Ammar bin Salamah. Hadis Ammar bin Salamah, ya suatu hari dia ya kumpul-kumpul bersama para sahabat, kemudian bingung siapa yang mau jadi imam, maka ternyata dia mengisahkan ketika itu dia diperintahkan untuk mengimami kaumnya, mengimami teman-teman yang ada di situ. Kenapa? Karena dia yang paling banyak hafalannya. Padahal saat itu umurnya baru 6 tahun atau 7 tahun. 6 tahun atau 7 tahun dia mengatakan di sini. Wa ana ibnu sittin aw sab'in sinin. Waktu itu saya umur berapa? 6 atau 7 tahun. Dan saat itu juga aku pakai pakaian yang ketika aku sujud, ya Ammar bin Salamah ketika sujud kelihatan apa auratnya. Akhirnya ada seorang wanita yang mengatakan, apakah kalian tidak memberikan pakaian untuk si Ammar bin Salamah? Akhirnya dia diberikan oleh orang-orang ya sebuah pakaian yang bisa menutup auratnya. Akhirnya dia bangga sekali dan senang dengan hadiah tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dengan adanya hadis dari Ammar bin Salamah ini boleh yang masih kecil umur 6 tahun atau 7 tahun dia jadi imam selama memang dia mau mumpuni. Ya, memang bacaannya lebih bagus dan lebih banyak. Ini juga bagian dari bentuk memberikan arahan kepada mereka. Yang ketujuh adalah menjenguk anak yang sedang sakit. Menjenguk anak yang sedang sakit. Ini kisah yang masyhur. Kisah Nabi SAW kepada siapa? Ya. Perintah untuk menjenguk orang yang sakit sangat banyak jumlahnya. Di antaranya adalah yang diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu an. Anna hulaman li Yahudin kana yahdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang anak putra ya, seorang Yahudi, anaknya orang Yahudi itu selalu membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam famarido. Tiba-tiba sakit. Dia biasa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi sakit anak tersebut. Hawatahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menengok, ya, ya'uduhu. Faqala aslim ya gulam. Fa aslama. Ketika menengok, dia mengucapkan masuk Islam, hei gulam. Nah, masuk Islam kamu biar selamat. Ketika nengok anak yang masih kecil, biasa bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh kamu masuk Islam aja biar selamat. Aslim fa aslama, akhirnya masuk Islam. Ini diambil pelajaran juga bagi kita semuanya ketika kita memperhatikan anak kita atau anak kecil, ya, atau yang sudah besar sekalipun, ketika dia menengok kemudian dia memberikan dakwah kepada situ, kesempatan emas mengucapkan la ilaha illallah, itu adalah bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak berdakwah ketika orang lagi dalam keadaan genting seperti itu. Ya. Kemudian yang ke-8 adalah adil dalam memberikan kasih sayang. Ya, adil dalam memberikan kasih sayang. Di antara bentuk perhatian seorang atau orang tua, ya, dia tentunya memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Hanya saja kemungkinan yang namanya kasih sayang
antara satu dengan yang lainnya. Rasa cinta satu kepada yang lainnya kira-kira bisa sama enggak? Persis. Saya tanya. Coba. Bisa sama enggak? Antara anak satu dengan anak yang lainnya bisa sama enggak? Atau istri lah ada, Pak. Kalau istrinya 4. Ya, istrinya 4, ya. Bisa sama enggak untuk kasih sayangnya? Ya, rasa cintanya maksudnya, rasa ininya. Ya. Kalau rasa seperti itu, ya enggak bisa. Ya. Enggak bisa namanya. Karena Allah mengatakan, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Dan kamu sekali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Maksudnya rasa cinta tadi, rasa ini. Hanya yang perlu diperhatikan pada teman-teman semuanya dan kaum muslimin rahimani wa rahmatullahi ajmain, jangan sampai rasa cinta kita ya itu menjadikan mendolimi yang lain. Itu enggak boleh. Mendolimi yang lain pada anak kita, kepada istri ini 4, didolimi yang satu enggak boleh, ya enggak boleh. Tetap dia punya hak yang sama, ya. Makanya kalau kita katakan di sini contohnya, abi atau bapak, ayah senang pada si ya dia Fatimah karena dia rajin sholat. Ya, kita katakan kan dia rajin sholat. Cintanya karena dia taat kepada Allah. Maka di situ berarti kita harus rajin sholat biar kita dicintai. Ya biar kita lebih sayang. Karena kadang itu rasa cinta seperti itu juga menimbulkan iri hati di antara saudara-saudaranya. Maka dijaga secara zahir, kita juga tetap mencurahkan semuanya berhak untuk diberi kasih sayang. Secara zahir kita tambahkan. Jangan sampai menimbulkan permusuhan di antara kita. Kemudian yang terakhir adalah kita berlaku adil di antara anak dalam pemberian hadiah. Pemberian hadiah. Kalau memberi ya yang adil. Seperti kisahnya Nu'man bin Bashir. Saya langsung saja kisah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nu'man bin Bashir menceritakan, "A'tani abi atiyah." Suatu hari saya itu dikasih hadiah oleh bapak saya. Kemudian berkata Amrah bintu Rawahah mengatakan, "La ardu hatta tusyida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Amrah bintu Rawahah mengatakan, "Saya tidak rela sampai engkau bersaksi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi kamu memberikan kepada anakmu." Ya, ini Amrah bintu Rawahah yang mengasih kepada bapaknya. Kemudian akhirnya dia mengatakan, ya, datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian fa'ata Rasulullah SAW faqala inni a'taitu ibni min Amrah binti Rawahah atiyatan fa'amarni an usyidaka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya memberikan sesuatu kepada anak saya. Kemudian saya diperintahkan oleh Amrah binti Rawahah untuk kamu menjadi saksi kalau saya itu memberikan kepada anak saya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "A'taita sa'iru waladika misla hadza?" Apakah kamu memberikan kepada anakmu seperti ini semuanya? Kamu berikan kepada anakmu semuanya enggak? Ditanya. Bapaknya Nu'man bin Bashir ditanya, "Kamu ngasihkan kepada anaknya semuanya enggak?" Rasul mengatakan, "La." Enggak sih. Ini cuma yang dikasih Nu'man bin Bashir aja. Ini Rasul mengatakan, Fattakullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, maka adillah kamu di antara anak-anak kalian. Nah, ini perintah itu untuk adil di antara anak-anak kita dalam hal pemberian secara zahir. Ini di antara hal yang harus kita perhatikan, dan kalau kita mendasarkan adil itu tidak harus sama sih. Sebagaimana Ustaz Irwanti menjelaskan, itu adil tidak harus sama seperti misal memberikan kepada anak yang SD sama yang SMA
sama yang lagi kuliah, sama yang pas waktu itu memberi sesuatu, ya mungkin beda-beda. Penting semuanya punya hak diberi dan diberi apa? Ya pemberian sesuatu yang sesuai dengan kadarnya. Karena adil dikatakan wada'u syai'i fi mahallihi, ada dalam meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah wa ajmain. Jadi kesimpulannya, di antara bentuk perhatian orang tua atau pendidik kepada anak-anaknya, yang pertama tadi apa? Mendoakan ketika bersin, mengucapkan salam dan mendoakan ketika bersin. Kemudian mengajarkan anak ketika menguap. Tadi caranya bagaimana? Ada dua, ditahan atau diletakkan tangannya. Yang ketiga, meminta izin kepada anak ketika mengambil haknya.